warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elna Nurul Inayah dari kelas 12 Akuntansi 1. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pengisian laporan keuangan. Laporan keuangan terdiri dari income statement, statement of change equity, balance sheet, statement of cash flow, closing journal, dan closing balance. Untuk yang pertama yaitu ada income statement yang diambil dari neraca lajur bagian income statement. Yang pertama ada sales ditambah dengan free collected dikurangi dengan sales discount dan jumlahnya disimpan di kolom kedua. Untuk yang kedua yaitu COGS ditambah dengan free paid dikurangi dengan proses diskon. Kemudian jumlahnya disimpan di kolom kedua. Setelah itu, jumlah sales dikurangi dengan jumlah COGS yang kemudian akan timbul menjadi gross profit. Setelah itu ada operating expense yang di dalamnya terdapat beban-beban yang dijumlahkan dan jumlahnya disimpan di kolom ketiga dan memakai dalam kurung atau min. Setelah itu, gross profit dikurangi dengan total operating expense yang kemudian akan menjadi total operating profit. Setelah itu ada other income atau expense. Untuk other income yaitu ada interest income dan dividend income dijumlahkan dan jumlahnya disimpan di kolom kedua. Untuk other expense yaitu ada gain and loss, interest expense, dan bank service charge yang dijumlahkan dan jumlahnya disimpan di kolom kedua. Setelah itu, other income dikurangi dengan other expense yang kemudian akan menjadi total other income atau expense. Setelah itu ada earning before tax yang timbul dari operating profit dikurangi total other expense atau income. Setelah itu ada income tax expense yang diambil dari neraca lajur bagian income statement. Setelah itu yang terakhir ada earning after tax yang timbul dari earning before tax dikurangi dengan income tax expense dan kemudian akan menjadi hasil akhir income statement. Yang kedua yaitu statement of change equity. Pertama mengisi balance at December yaitu mengisi akun common stock dan retained earning yang diambil dari neraca lajur. Kemudian ditotalkan di kolom ketiga. Yang kedua ada net income yang hanya mengisi akun retained earning yang diambil dari income statement. Kemudian ditotalkan di kolom ketiga. Dan yang terakhir yaitu ada balance sheet Desember yang menotalkan common stock, retained earning, dan kemudian ditotalkan keseluruhannya. Untuk yang ketiga ada balance sheet yang terdiri dari aset, liabilities, dan equities. Untuk aset terdiri dari current asset dan non-current asset. Untuk jumlahnya disimpan di kolom kedua. Kemudian jumlah current asset dan jumlah non-current asset ditotalkan dan akan menjadi total akhir dari aset. Yang kedua ada liabilities dan equities, yaitu ada current liabilities yang akunnya diambil dari credit card sampai PPN outcome yang dijumlahkan dan disimpan di kolom kedua. Yang kedua ada long term debts yang hanya akun Bank Mandiri Loan dan jumlahnya disimpan di kolom kedua. Yang terakhir ada equities yaitu akunnya hanya common stock dan retained earning. Nah, untuk retained earning saldonya diambil dari statement of change equity. Setelah itu, ketiga akun tersebut current liabilities, long-term debts, dan ekuitas ditotalkan semuanya dan harus balance dengan aset. Untuk yang keempat yaitu ada statement of cash flow yang diambil dari cash receipt journal. Di antaranya ada operating activities seperti arus kas yang terdiri dari penerimaan piutang dagang, penjualan tunai, pendapatan bunga yang dijumlahkan dan jumlahnya disimpan di kolom kedua. Yang kedua yaitu ada arus kas keluar seperti pembayaran utang dagang, pembayaran denda, pembayaran utang pajak, pembayaran bunga, pembayaran gaji, dan pengisian kembali dana kas kecil yang dijumlahkan dan jumlahnya disimpan di kolom kedua memakai dalam kurung. Kemudian arus kas masuk dikurangi dengan arus kas keluar yang kemudian akan menjadi arus kas bersih. Yang kedua yaitu ada investing activities.
terdiri dari arus kas masuk dari kegiatan investasi seperti penjualan aktiva tetap, arus kas keluar dari kegiatan investasi seperti arus kas bersih dari kegiatan investasi. Yang ketiga yaitu ada financing activities, terdiri dari arus kas masuk dari kegiatan pendanaan, arus kas keluar dari kegiatan pendanaan, seperti pembayaran kartu kredit, pembayaran utang bank mandiri, ditotalkan dan disimpan di kolom kedua memakai dalam kurung, yang kemudian akan timbul menjadi arus kas bersih dari kegiatan pendanaan. Kemudian ada kenaikan atau penurunan kas yang timbul dari operating activities dikurangi dengan investing activities dan dikurangi dengan financing activities. Setelah itu ada kas awal yang diambil dari neraca saldo atau saldo awal pada soal. Untuk kas akhir yaitu diambil dari kenaikan dan penurunan kas yang dijumlahkan dengan kas awal dan itu akan menjadi kas akhir. Yang kelima yaitu closing journal. Pertama untuk menutup pendapatan yaitu pendapatan di debit dan income summary di kredit. Untuk menutup beban-beban yaitu income summary di debit dan beban-beban di kredit. Untuk menutup laba yaitu income summary di debit, retained earning di kredit ketika mendapatkan rugi maka sebaliknya. Dan untuk menutup prive yaitu prive di debit dan retained earning di kredit. Untuk yang terakhir yaitu closing balance, yaitu memindahkan saldo-saldo yang akan ditutup akunnya seperti harta, utang, dan modal. Untuk akun harta dan utang diambil dari neraca lajur dan untuk akun modal itu diambil dari laporan perubahan modal, kemudian hasilnya harus balance. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.